وعلى آله وصحبه ومن والاه. Habis itu lagi. Kucing. Tak tahu lah kalau ada box lagi yang saya tak nampak. Tengok ada 2 box dia tinggal. Dua dah habis. Isa kena salam Ustaz. Isa. Aika alaihi salam. Islam. 107. Tapi kita ambil lagi baru Ustaz. Kita tu yang terjemah. Nanti lepas tu itu lebih ada bahasa Arab ayat Quran dia semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Ikhwatal iman. Saya siapa? Saya tak nak boleh lama ini pasal bateri pun dah weak. Tu pun nak charge tadi. Kita pakai tu kita pakai ingat akhir punya tak masuk kat mana lagi? Tak boleh. Makan. Oh itu boleh. Ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dan janganlah kamu memanggil dengan namanya saja atau dengan julukannya, seperti ucapan wahai Syekh Fulan, akan tetapi katakanlah wahai guruku atau wahai guru kami. Janganlah menyebut namanya, kerana itu lebih luhur dalam tata karma. Janganlah mengajaknya bicara dengan kitab atau memanggilnya dari jauh kecuali dalam keadaan darurat. Penjelasan, subhanallah, ini adalah adab secara umum. Janganlah kamu memanggil dengan namanya. Jangan berkata wahai Muhammad, wahai Abdullah, wahai, atau dengan julukannya, wahai Syekh Muhammad, wahai Syekh Abdullah. Jangan berbuat begitu. Bahkan jika kamu sebut julukannya saja juga tidak boleh. Wahai Syekh. Akan tetapi katakanlah wahai guruku atau wahai guru kami. Janganlah menyebut namanya kerana hal itu lebih luhur dalam tata karma. Baiklah, apakah hal ini juga berlaku dalam memanggil bapa? Janganlah kamu manggil namanya. Kemudian, apakah boleh kamu menyampaikan kabar darinya dengan menggunakan namanya? Misalnya, kamu berkata, Fulan telah berkata. Tidak, akan tetapi di kalangan para sahabat hal itu terjadi. Mereka menyebutkan nama bapa-bapa mereka seperti Ibnu Umar berkata, dan perkataan sejenisnya. Hal ini dijawab bahawa kabar berita lebih ringan daripada nida, seruan. Kerana jika kamu memanggil bapakmu dengan namanya, misalnya, wahai Fulan, maka itu bagian dari etika yang buruk. Akan tetapi jika kamu berkata, Fulan berkata, maka jika memang bapaknya terkenal dengan ciri khas yang sejenisnya, maka hal itu tidak tergolong etika yang buruk. Setiap kondisi ada perkataan yang tepat untuknya. Dan dalam bidang pencarian ilmu, lebih berat lagi, maka harus lebih diperhatikan. Baiklah, Syekh Bakar berkata,
Janganlah berbicara dengan dia dengan kitab. Maksudnya, janganlah berkata, engkau berkata ini dan ini. Atau engkau berkata dalam pelajaran yang lalu ini dan ini. Akan tetapi katakanlah, kami katakan ini dan ini, atau kami telah melalui ini dan ini. Adapun jika dikatakan engkau berkata, maka hal itu tidak layak bagi seorang guru memanggilnya dari jauh kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya, Syekh berada di hujung jalan, lalu kamu memanggilnya, hai fulan, hai fulan. Itu tidak benar. Bergegaslah untuk menyusulnya. Jika kamu sudah menyusulnya, maka tidak mengapa memanggilnya, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya di depan Syekh ada bahaya, seperti lubang, atau di depannya ada kendaraan yang melintas, atau hal lain yang dikhawatirkan. Maka tidak mengapa untuk memanggilnya dari jauh. Atau kamu ada dalam keadaan darurat dan kamu ingin agar gurumu membantumu, maka itu tidak mengapa. Nah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, Syekh Bakar Abu Zaid dalam matan mengatakan, dan janganlah kamu memanggil dengan namanya saja atau dengan julukannya, seperti ucapan wahai Syekh Fulan. Akan tetapi katakanlah wahai guruku atau wahai guru kami. Janganlah menyebut namanya, kerana itu lebih luhur dalam tata krama. Janganlah mengajaknya bicara dengan tak khitab atau memanggilnya dari jauh kecuali dalam keadaan darurat. Tak khitab ada bermakna kita gunakan engkau dalam bahasa Arab. Jadi dengan itu jangan gunakan. Misalnya kalau kita kata tashrab, ta'kul, sebagainya, kalimah-kalimah yang terus direct kita cakap dengan dia, kita guna sebagaimana yang kita gunakan tak khitab. Kenapa Syekh mengatakan demikian? Kerana dengan menggunakan atau memanggil guru dengan namanya saja, itu adalah daripada kurang melakukan dengan adab yang terbaik. Jadi dengan itu kita lihat Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, subhanallah, ini adalah adab secara umum. Janganlah kamu memanggil namanya, jangan berkata wahai Muhammad, wahai Abdullah, atau julukan, atau dengan julukannya wahai Syekh Muhammad, wahai Syekh Abdullah. Jangan berbuat demikian, jangan berbuat begitu. Bahkan jika kamu sebutkan julukannya saja tidak boleh, wahai Syekh, akan tetapi katakanlah wahai guruku. Jadi kita gunakan lafaz yang lebih baik, kita gunakan guruku atau guru kami. Janganlah menyebut namanya kerana hal ini lebih luhur dalam tata krama. Baiklah, apakah hal itu juga berlaku dalam memanggil bapa? Janganlah kamu memanggil namanya. Jadi kalau kita panggil bapa kita pun, kita janganlah panggil namanya. Kemudian apakah boleh kamu menyampaikan khabar darinya dengan menggunakan namanya? Misalnya kamu berkata fulan telah berkata, tak. Akan tetapi di kalangan para sahabat hal ini terjadi, mereka menyebutkan nama bapa mereka. Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata, Umar berkata, dan perkataan sejenisnya. Jadi dengan itu, kalau kita lihat perkara ini yang dilakukan di kalangan para sahabat, maka perkara ini boleh juga kita lakukan. Kerana apa? Kerana perkara yang telah dilakukan oleh sahabat juga boleh kita ambil contoh pada dasarnya. Hal ini dijawab bahawa khabar berita lebih ringan daripada nida.
Jadi kalau kita menyampaikan berita, lebih ringan daripada kita bercakap dengan dia. Sebab tu kita tidak gunakan tak khitab seperti kita berbual dengan dia. Dengan kita, kalau kita berkata fulan berkata, misalnya Ibn Umar mengatakan Umar berkata, tak ada masalah kerana dia bukan di dalam mengkhabarkan pengkhabaran, dia berbeza dengan kita berkata dengan dia. Jadi dengan itu, perkara ini kita kalau lihat daripada sudut keringanannya, dari segi panggilan berbeza dengan kita memberitakan, mengkhabarkan kepada seseorang bahawa bapa kita berkata. Akan tetapi jika kamu berkata, fulan berkata, maka jika memang bapaknya terkenal dengan ciri khas dan sejenisnya, maka hal itu tidak tergolong etika yang buruk. Setiap kondisi ada perkataan yang tepat untuknya. Dan dalam bidang pencarian ilmu, lebih berat lagi, maka harus lebih diperhatikan. Jadi kalau dalam kita mencari ilmu sebagainya, kita tak lebih baik kita menggunakan kalimah yang lebih tepat daripada kita gunakan seperti kita gunakan namanya langsung dan sebagainya. Baiklah, Syekh Bakar berkata, janganlah berbicara dengannya dengan tak khitab. Maksudnya, janganlah berkata engkau berkata ini dan ini, atau engkau katakan dalam pelajaran yang lalu ini dan ini. Akan tetapi katakanlah kami katakan ini dan ini, atau kami telah melalui ini dan ini. Adapun jika dikatakan engkau berkata, maka hal itu tidak layak lagi bagi seorang guru. Memanggil dari jauh sekali, kecuali dalam keadaan darurat. Jadi kalau kita panggil dari jauh, tidaklah kita gunakan kalimah yang menunjukkan kita sedang bercakap dengan dia dari jauh. Seperti kita lihat, misalnya Syekh berada di hujung jalan, lalu kamu manggilnya, hai fulan, itu tidak benar. Banyak perkataan yang kita gunakan untuk memanggil namanya itu tidak layak sebenarnya. Bergegaslah untuk menyusulnya. Mana bergegaslah untuk menyusulnya, kita kejar dia. Jika kamu sudah menyusulnya, maka tidak mengapa memanggilnya. Dalam keadaan kita menyusul, kita panggil, tak masalah. Tapi kalau kita tak menyusul, dari jauh kita panggil, tak, itu kurang adab. Nah, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya di depan Syekh ada bahaya, seperti lubang, atau di depannya ada kenderaan yang melintas, atau hal lain yang dikhawatirkan. Maka tidak mengapa untuk memanggilnya dari jauh. Atau kamu yang ada dalam keadaan darurat dan kamu ingin agar gurumu membantu, maka tidak mengapa. Jadi kita lihat dalam keadaan ini tidaklah kita mengatakan tak boleh langsung, tapi kalau kerana keadaan memerlukan, maka dengan itu keperluan tersebut mendesak kita untuk memanggilnya, maka kita panggillah kalau kita perlu memanggil. Jadi dia sambung daripadanya, Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, lihatlah apa yang disebutkan Allah dari dalil-dalil yang menunjukkan etika terhadap sang guru kebaikan bagi seluruh manusia. Muhammad SAW dalam firman-Nya, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Surah An-Nur ayat 64. Ayat ini mempunyai dua penafsiran menurut para ulama. Pendapat pertama, janganlah memanggil dengan namanya, sebagaimana kalian memanggil satu sama lain. Dan inilah yang hendak dituturkan oleh Syekh Bakar. Pendapat kedua, janganlah kalian menjadikan seruan Rasul seperti seruan sesama kalian.
seruan Rasul harus kalian penuhi. Kalian harus mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Berbeda dengan seruan selain Rasul. Adapun seruan selain Rasul, maka jika kalian mahu, kalian penuhi. Jika tidak, maka tidak perlu kamu penuhi. Maksudnya, jika dikatakan, hai fulan, maka jika kamu mahu, jawablah. Jika tidak, maka tidak perlu dijawab. Berbeda dengan Rasulullah SAW, jika beliau memanggil, maka wajib kamu menjawabnya. Kerana itulah para ulama berkata, jika Nabi SAW memanggil seseorang dan saat itu ia sedang solat, maka ia wajib menjawabnya, meskipun ia harus memutuskan solatnya. Dengan demikian, ayat ini memiliki dua penafsiran para ulama. Penafsiran pertama, janganlah memanggil dengan namanya sebagaimana kalian memanggil satu sama lain. Maka kata doa disandarkan kepada fa'ilnya atau maf'ul. Yani janganlah kalian menjadikan doa seruan kalian seperti seruan sebagian kalian kepada yang lainnya. Dan penafsiran kedua, jika Rasul memanggil kalian, maka jawablah. Dengan demikian, kata doa disandarkan kepada fa'il. Yani janganlah kalian menjadikan panggilan Rasul kepada kalian seperti panggilan kalian satu sama lain. Baiklah, berdasarkan kaedah tafsir ini, maka ayat di atas mengandung dua makna. Satu sama lain tidak saling menafikan. Akan tetapi, keduanya tercakup dalam makna ayat. Apakah mungkin kita memahami ayat ini dengan kedua makna di atas? Ya, kita mungkin memaknainya dengan dua makna sekaligus. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, lihatlah apa yang disebutkan Allah dari dalil-dalil menunjukkan etika terhadap sang guru kebaikan bagi seluruh manusia. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian yang lain. Syekh Ibn Uthaymin menerangkan dalam penjelasannya, ayat ini mempunyai dua penafsiran menurut para ulama. Pendapat pertama, janganlah memanggil dengan namanya sebagaimana kalian memanggil satu sama lain, dan inilah yang hendak dituturkan oleh Syekh Bakar. Pendapat kedua, janganlah kalian menjadikan seruan Rasul seperti seruan sesama kalian. Seruan Rasul harus kalian penuhi. Kalian harus mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Berbeza dengan seruan selain Rasul. Adapun seruan selain Rasul, maka jika kalian mau, kalian penuhi. Jika tidak, maka tidak perlu kamu penuhi. Maksudnya jika dikatakan hai fulan, maka jika kamu mahu, jawablah. Jika tidak, maka tidak perlu jawab. Berbeza dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau memanggil, maka wajib kamu menjawabnya. Syekh hendak menerangkan bahawa panggilan orang pada kita ada pilihan, kerana itu bukan panggilan daripada yang mesti kita jawab daripada Rasulullah. Kerana kalau Allah dan Rasulnya memanggil, kita kena jawab. Kita kena sahut seruan Allah dan seruan Rasul. Itu poinnya. Tapi di sini beliau mengatakan kalau orang lain memanggil, kita ada pilihan sama ada untuk menjawabnya ataupun tidak. Kalau kita tak menjawab kerana mungkin sebab-sebab tertentu, maka kalau sebab itu wajar, maka kita dibenarkan. Tapi kalau kita tidak ada kewajaran kita menolak jawapan tersebut, maka sebenarnya tidaklah patut kita tidak menjawab seruan tersebut. Dengan demikian, ayat ini memiliki dua penafsiran para ulama.
Penafsiran pertama, janganlah memanggil dengan namanya sebagaimana kalian memanggil satu sama lain. Kata doa disandarkan kepada fa'ilnya dan maf'ulnya. Jadi janganlah kalian menjadikan doa seruan kalian seperti seruan sebahagian kalian kepada yang lainnya. Dan penafsiran kedua, jika Rasul memanggil kalian maka jawablah. Dengan demikian kata doa disandarkan pada fa'il, yakni janganlah kalian menjadikan panggilan Rasul kepada kalian seperti panggilan kalian satu sama lain. Baiklah, berdasarkan kaedah tafsir ini, maka ayat di atas mengandungi dua makna. Satu sama lain tidak saling menafikan. Akan tetapi keduanya tercakup dalam makna ayat. Apakah mungkin tidak memahami ayat ini dengan kedua makna di atas? Ya, kita mungkin memaknainya dengan dua makna sekaligus. Jadi dengan tafsiran yang didatangkan, kita gunakan kedua tafsiran tersebut. Lebih tepat, kita memahami dengan dua makna tersebut. Ada soalan, ikhwan? Nah. Kalau dipanggil beliau dengan kuliah yang beliau selami, boleh? Mungkin kalau kita memanggil beliau guru kita dengan kunyah yang disuka. Kunyah mana kita memanggilnya dengan dia dinamakan Bapa Fulan, maka kalau dia suka dengan panggilan tersebut, kita boleh memanggil. Tujuan kita adalah untuk penghormatan, tak masalah. Nah. Jadi seperti kalau kita panggil Syekh misalnya, anak lupa Abu Abdullah, Syekh Uthaymin, serupanya adanya anak nama. Jadi kalau kita panggil misalnya dengan nama dengan kita panggil bapa kepada fulan, maka juga boleh sebagai penghormatan, tak ada masalah. Tapi janganlah kita memanggil selain daripada mana kurangkan daripada apa yang menjadikan penghormatan, kita jangan buat. Teruskan. Sebagaimana tidak layak kamu berkata kepada bapa yang memiliki hubungan ketanahan, wahai fulan atau wahai bapakku fulan, maka tidak elok pula kamu berkata demikian kepada gurumu. Penjelasan hubungan tanah, maksudnya bapakmu secara nasab. Janganlah kamu berkata kepadanya, hai fulan. Demikian pula terhadap bapakmu dalam ilmu. Jangan berkata hai fulan. Syekh Bakar tidak berkata bapakmu secara nasab, akan tetapi bapak hubungan tanah, untuk menunjukkan kerendahan hubungan itu jika dibandingkan dengan hubungan murid dengan bapaknya dalam ilmu, iaitu guru. Syekh Bakar rahimahullah mengatakan, sebagaimana tidak layak kamu berkata kepada bapa yang memiliki hubungan ketanahan, wahai fulan atau wahai bapakku fulan, maka tidak elok pula kamu berkata demikian kepada gurumu. Kerana Syekh hendak menyamakan bahawa bagaimana bapa tu tak boleh buat demikian, guru pun tak boleh buat demikian. Hubungan tanah maksudnya apa? Maksudnya bapakmu secara nasab. Janganlah kamu berkata kepada dia wahai fulan. Demikian pula terhadap bapamu dalam ilmu. Jadi guru ni adalah bapa kita dari sudut ilmu. Jadi tak boleh kita panggil dia dengan begitu saja. Jangan berkata wahai fulan. Syekh Bakar tidak berkata bapakmu secara nasab, akan tetapi bapak hubungan tanah, untuk menunjukkan kerendahan hubungan itu jika dibandingkan dengan hubungan murid dengan bapaknya dalam ilmu, iaitu guru. Nah, jadi
Yang menyamakan adalah mereka berdua adalah bapa kepada kita. Satu daripada sudut hubungan kekeluargaan, satu pula dari sudut keilmuan. Teruskan. Selalu menghormati majlis, memperlihatkan dengan antusias terhadap pelajaran dan mengambil faedah darinya. Penjelasan ini juga penting. Kamu harus menunjukkan sikap antusias terhadap pelajaran dan mengambil pelajaran darinya. Menunggunya dengan penuh kesabaran. Adapun jika kamu bosan dengan cara membolak-balik buku, terkadang menghias putra dan perbuatan sejenisnya, itu artinya bosan. Seharusnya ia merasa senang kerana ia tengah berada di sebuah taman bidang yang berbuah, yang buahnya telah matang. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, selalulah menghormati majlis, memperlihatkan dengan antusias semangat terhadap pelajaran dan mengambil faedah darinya. Jadi dalam keadaan kita menghadiri majlis, selalulah kita menghormati majlis, memperlihatkan dengan antusias, dengan kesungguhan kita dalam pelajaran dan mengambil faedah darinya. Penjelasan Syekh rahimahullah mengatakan ini juga penting. Kamu harus menunjukkan sikap antusias terhadap pelajaran dan mengambil pelajaran darinya. Menunggu dengan penuh kesabaran. Adapun jika kamu bosan dengan cara membolak-balik buku, terkadang menghias gotrah. Gotrah tu kita pakai, yang kita pakai tu gotrah. Selendang yang kita pakai warna putih, yang warna merah tu namanya gotrah. Apa? Yang warna merah namanya shimar, yang warna putih namanya gotrah. Dan kita selalu kita lihat orang banyak mereka yang pelajar-pelajar yang memakai gotrah tu, cara mereka hilangkan rasa bosan mereka adalah dengan dia betulkan dia punya ikat stikernya sama line dengan mereka punya lipatan-lipatan yang telah mereka gosok tu betul tak ikut dengan jadi itu yang mereka banyak melakukan kan, dan melakukan ini menunjukkan kebosanan mereka sebenarnya. Jadi itu artinya bosan. Seharusnya ia merasa senang kerana ia tengah berada di sebuah taman rindang yang buahnya telah matang. Kerana beradaan kita dalam majlis ilmu ni sebenarnya tak boleh kita luahkan atau kita lakukan perkara-perkara yang menampakkan kita lakukan perkara yang tidak patut kita lakukan. Seperti yang diterangkan tadi, apabila kita berada dalam majlis ilmu, kita menunjukkan bahawa kita bosan dan sebagainya dengan kita membetulkan butrah kita, shimar kita, tidaklah kita lakukan perkara tersebut. Silakan. Jika tampak di matamu Syekh melakukan kesalahan atau kekeliruan, maka janganlah hal itu menjatuhkan nilainya di matamu, kerana hal itu menjadi sebab kamu terhalang untuk mendapatkan ilmunya. Dan siapakah gerangan yang bisa selamat dari kesalahan? Penjelasan, akan tetapi jika tampak ada kesalahan atau kekeliruan dari Syekh, apakah kamu harus diam atau mengingatkannya? Jika kamu mengingatkannya, apakah harus di tempat pelajaran atau di tempat lain? Sangat penting untuk berlaku adab dalam masalah ini. Kami katakan tidak boleh kamu berdiam diri dari kesalahan, kerana itu akan membahayakan dirimu dan juga gurumu.
Jika kamu mengingatkan atas kesalahannya, kemudian gurumu menjadi tersadar, maka berarti kamu telah melakukan islah atas kesalahan. Demikian pula kekeliruan. Terkadang guru mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak ingin ia ucapkan, maka wajib saat itu untuk diingatkan. Akan tetapi persoalannya sama. Apakah ia harus ditegur di majlis ilmu atau saat keluar? Hal ini menggantung situasi. Terkadang situasi mengharuskan kita untuk mengingatkannya di tempat belajar. Kerana jika kita tidak melakukan islah pada saat itu juga, maka ilmu yang keliru ini akan tersebar luas. Kerana itu mesti diingatkan saat masih di majlis ilmu. Apapun jika ia tidak hadir atau tidak mendengar, adapun jika ia tidak hadir atau tidak mendengar kekeliruan itu atau kekeliruan itu tidak sampai kepada para pelajar, maka yang lebih layak adalah tidak mengingatkannya di tempat ilmu. Saat Syekh keluar dari majlis, penuhilah semua adab terhadapnya. Kamu berjalan bersamanya dan berkata, aku mendengar ini dan ini. Aku tidak tahu apakah aku salah mendengar atau tuan guru keliru. Dengan demikian, mengingatkan kesalahan dan kekeliruan hukumnya wajib, harus dilakukan. Kerana jika diam, akan membahayakan murid dan juga guru. Akan tetapi di mana sebaiknya peneguran dilakukan. Hal itu sesuai keadaan. Bagaimanapun, berkata Syekh Bakar, seorang pelajar tidak layak menjatuhkan gurunya hanya kerana satu kesalahan dari 1000 kebenaran. Adapun jika sang guru sering berbuat salah, maka ia tidak layak menjadi guru. Orang seperti ini harus kembali menjadi pelajar sebelum menjadi pengajar. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Jika tampak di matamu Syekh melakukan kesalahan atau kekeliruan, maka janganlah hal itu menjatuhkan nilainya di matamu. Jangan kita terus kita kata tak guna Syekh sebagainya. Kerana kesilapan dia biasanya manusia memang selalu melakukan kesilapan. Terlebih lagi kita lihat macam kalau saya sendiri, selepas saya sakit tu, saya sakit terus saya lihat banyak kesilapan. Jadi dengan itu, kalau dengan kesilapan yang terus kita kata tak guna, macam mana kita nak belajar kan? Jadi macam mana kita bersabar. Jadi dengan itu kita kata kita tegurnya dengan tepat. Kerana hal itu menjadi sebab kamu terhalang untuk mendapat ilmunya. Dan siapakah gerangan yang bisa selamat dari kesalahan? Memang tak ada orang boleh selamat dari kesalahan. Jadi kesalahan tu memang akan berlaku, tapi kita kadarkan. Kalau dia terlampau banyak sangat, mungkin boleh nasihat atau boleh beritahu, beri isyarat kepadanya supaya dia belajar atau dia yang kaji, dia murajaah dengan tidak menyebabkan dia marah dan sebagainya. Jadi dalam penjelasan ni Syekh mengatakan, akan tetapi jika tampak ada kesalahan atau kekeliruan dari Syekh, apakah kamu harus diam atau mengingatkannya? Jika kamu mengingatkannya, apakah ia harus di tempat pelajaran atau di tempat lain? Sangat penting untuk berlaku adab dalam masalah ini. Jadi permasalahan ini sangat perlu kita perlu melakukan sesuatu perkara ini kita melaksanakan dengan beradab. Kami katakan, tidak boleh kamu berdiam diri dari kesalahan. Kerana itu ia akan membahayakan dirimu dan juga gurumu. Jika kamu mengingatkannya atas kesalahannya, kemudian gurumu menjadi tersedar, maka berarti kamu telah melakukan islah atau atas kesalahan. Demikian pula kekeliruan. Terkadang guru mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak ingin diucapkan. Maka wajib saat itu untuk diingatkan. Akan tetapi persoalannya sama. Apakah ia harus ditegur di majlis ilmu
atau saat keluar daripada majlis tersebut. Hal ini tergantung situasi. Terkadang situasi mengharuskan kita terkadang guru mengucapkan itu sebenarnya tidak ingin mengucap, maka wajib saat itu untuk diingatkan. Akan tetapi persoalannya sama, apakah ia harus ditegur di majlis ilmu atau saat keluar. Hal ini tergantung situasi. Terkadang situasi mengharuskan kita untuk mengingatkannya di tempat belajar. Kerana jika tidak melakukan islah pada saat itu juga, maka ilmu yang keliru ini akan tersebar luas. Mungkin guru salah hafalan dan sebagainya. Maka kalau kita tidak berikan teguran sekarang, maka guru tak dapat buat pembetulan terhadap hafalan dia. Kalau dia dibetulkan, mungkin pembetulan itu akan menjadi kemanfaatan kepada para pelajar. Jadi dengan itu kita lihat, perlulah kita melihat sama ada apabila kita teguran-teguran yang kita beri itu, sama ada teguran itu perlu segera ataupun tidak. Kerana itu mesti diingatkan saat masih di majlis ilmu. Ini berkenaan kalau perlu diingatkan di majlis ilmu. Adapun jika ia tidak hadir atau tidak mendengar kekeliruan itu, atau kekeliruan itu tidak sampai kepada para pelajar, maka yang lebih layak adalah tidak mengingatkannya di tempat ilmu. Saat syekh keluar dari majlis, penuhilah semua adab terhadapnya. Kamu berjalan bersamanya dan berkata, aku mendengar ini dan ini. Aku tidak tahu apakah aku salah mendengar atau tuan guru keliru. Dia cakap dengan baik. Tidak terus mengatakan kau salah. Tapi dia dengan beradab, dia cakap. Dia dengan beradab, dia kata, dia tak tahu adakah guru terkeliru dan sebagainya, tersilap ataupun dia salah dengar. Dengan demikian mengingatkan kesalahan dan kekeliruan, hukumnya wajib, harus dilakukan. Kerana jika diam akan membahayakan murid dan juga guru. Akan tetapi, di mana sebaiknya peneguran dilakukan. Hal itu sesuai keadaan. Bagaimana kalau kata Syekh Bakar, seorang pelajar tidak layak menjatuhkan gurunya kerana hanya satu kesalahan dari 1000 kebenaran. Kita dilihat banyak tempat gurunya tepat, tapi satu ketika ni dia tersilap. Jadi dengan tersilap ni kita terus membesarkan perkara itu, tak patut. Kita harus kadarkan teguran tersebut. Kalau dia kecil, tidak besar, jangan besarkan perkara itu. Jangan, sebaiknya tidak dibesarkan perkara itu. Dengan membesarkannya akan menjatuhkan maruah syekh tersebut, tak diterima daripadanya semua pendapat-pendapatnya dan sebagainya. Jadi kita perlu kadarkan teguran yang kita berikan kepada guru kita tadi. Nah, seorang pelajar tidak layak menjatuhkan gurunya kerana satu kesalahan dari 1000 kebenaran. Adapun jika sang guru sering berbuat salah, maka ia tidak layak menjadi guru. Orang seperti ini harus kembali menjadi pelajar sebelum menjadi pengajar. Ini yang lebih tepatlah, kerana kalau dia dah asyik salah dia, menunjukkan dia perlu sebenarnya belajar juga, ulang kaji dan sebagainya, memantapkan diri dia sampailah dia boleh menerajui pengajaran dan sebagainya. Dengan itu dia kadarkan kemampuan dia untuk mengajar dan sebagainya. Jadi kita pergi pada matan selanjutnya. Hati-hatilah dari perilaku yang membuatnya jemu, seperti apa yang disebut dengan perang urat saraf, dalam arti menguji syekh atas kemampuan ilmiahnya dan ketahanan mentalnya. Penjelasan ini benar. Sebahagian orang berkata, aku akan menguji sang guru. Kemudian ia mengajukan
pertanyaan yang berbelit-belit. Dan ia mulai membawanya ke mana-mana. Setiap kali Syekh menjawab pertanyaannya, dia berkata, baiklah, jika begini, maka begini. Kemudian Syekh menjawab, jika demikian, maka hukumnya demikian. Lalu ia berkata lagi, jika hukumnya demikian, maka demikian. Ia terus menaikkan hingga 100 derajat. Ia berkata, aku akan lihat apakah ia merasa jengkel, bosan dan menjadi marah. Bagaimana pendapat kalian jika Syekh marah dalam keadaan seperti ini? Apakah ia berhak untuk itu? Ya, jika ia mengusir si pelajar, bolehkah hal ini perlu ditinjau kembali? Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, hati-hatilah dari perilaku yang membuatnya jemu, membuat guru jemu. Seperti apa yang disebutkan dengan perang urat saraf. Dalam arti menguji Syekh atas kemampuan ilmiahnya dan ketahanan mentalnya. Ini kadang-kadang murid cekidal murid dia nak uji gurunya. Jadi setiap dia tanya bukan tanya nak dapatkan ilmu, tapi tanya untuk apa? Untuk test guru dia. Jadi kalau inilah dasar dia bertanya, maka pertanyaan ini akan menyebabkan perang urat saraf katanya. Jadi elakkan, kerana pertanyaan ini tak dapat mendatangkan kebaikan bagi yang bertanya dan juga yang ditanya. Penjelasannya, ini benar sebagian orang berkata, aku akan memuji sang guru. Kemudian ia mengajukan pertanyaan yang berbelit-belit. Ia mulai membawanya ke mana-mana. Setiap kali Syekh menjawab pertanyaannya, ia berkata, baiklah, jika begini, maka begini. Kemudian Syekh menjawab, jika demikian, maka hukumnya demikian. Lalu ia berkata lagi, jika hukumnya demikian, maka demikian. Ia terus menaikkan hingga 100 darjat. Dia berkata, aku akan lihat apakah ia merasa jengkel, bosan dan menjadi marah. Bagaimana pendapat kalian kalau jika Syekh marah dalam keadaan seperti ini? Apakah ia berhak untuk itu? Ya, jika ia mengusir si pelajar, bolehkah? Hal ini perlu ditinjaukan kembali. Jadi daripada apa yang Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, menunjukkan ada sampai tahap ada pelajar bertanya kepada guru sampai guru pun marah. Dan kalau Syekh dah marah, boleh tak Syekh halau orang ini daripada majlisnya? Kita lihat daripada sudut apa yang dilakukan oleh ulama-ulama yang lama, maka sebenarnya dia boleh menghalau muridnya daripada majlisnya. Dia tak ada masalah kalau kita lihat. Jadi dengan itu, kalau seseorang dihalau keluar daripada majlis sebagainya, maka kalau dia memang layak dikeluarkan, maka tak ada masalah sebenarnya dia dikeluarkan. Jadi dengan itu, perbuatan yang seperti ini akan menjadikan kita semakin tidak beradab dengan syekh kita. Nah, seterusnya. Jika kamu merasa harus berpindah kepada guru yang lain, maka mintalah izin darinya untuk hal itu. Kerana demikian lebih menjaga kehormatannya, lebih memuaskan hatinya dalam kecintaan dan kasih sayangnya kepadamu. Penjelasan, jika kamu merasa harus berpindah kepada guru yang lain, atau kamu hendak mempelajari ilmu lain yang tidak diajarkan gurumu, maka mintalah izin darinya sebagai bentuk adab kerana faedah yang telah disebutkan, iaitu lebih menjaga kehormatannya dan lebih memuaskan hatinya dalam kecintaan dan kasih sayang kepadamu. Selain itu, terkadang gurumu mengetahui perihal syekh yang kamu tuju, apa-apa yang tidak kamu ketahui. Lalu ia akan memberimu nasihatnya. Misalnya, ia berkata, hati-hatilah darinya, atau janganlah kamu pergi kepadanya.
Kerana kebanyakan kaum muda sering tertipu dengan gaya bahasa seorang manusia, keluhuran kefasihannya, sehingga mereka mengira ia adalah seorang yang mulia, padahal ia adalah seorang yang berbahaya. Kerana itu meminta izin dari guru mengandung banyak faedah. Di antaranya apa yang disebutkan Syekh Bakar dan apa yang telah kami isyaratkan, iaitu terkadang ia mengetahui sesuatu yang tidak kamu ketahui perihal Syekh yang kamu tuju, hingga ia memberimu nasihat dan penjelasannya kepadamu. Demikian pula jika seseorang hendak berpergian misalnya, dan ia tahu bahawa gurunya sering merasa kehilangan murid-muridnya, dan ia selalu gundah bila kehilangan salah satu muridnya, terutama jika sang murid tergolong orang yang rajin, maka hendaklah yang memohon izin dan berkata, aku akan berpergian, sehingga hatinya tidak menjadi cemas atau menuduhmu malas, bosan dan selain sebagainya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan jika kamu merasa harus berpindah kepada guru yang lain, maka mintalah izin darinya untuk hal itu. Kita mintalah izin daripada guru tersebut, kerana yang demikian lebih menjaga kehormatannya. Kerana dengan kita tidak datang ke majlisnya dengan tanpa sebab misalnya, Syekh tersebut akan selalu pelajar-pelajar yang hadir pada majlis Syekh terkesan sebenarnya. Sebab tu kalau kita lihat pelajar mungkin tak hadir kelas-kelas kita sebagainya, mungkin kita terkesan kenapa tak hadir sebagainya. Perasaan tersebut adalah perasaan yang lumrah bagi seorang guru, terutama apabila guru prihatin terhadap kehadiran pelajar. Jadi apabila seorang pelajar tu tidak boleh hadir kelas pada guru tersebut, maka lebih baik beritahu dengan dia supaya dia tahu kenapakah kita tak boleh datang kelas dia hari itu. Dan dengan itu, dengan kita beritahu dia, kita akan meringankan bebanan pada dirinya kerana ketidakhadiran kita. Jadi di antara penjelasan Syekh Ibn Uthaymin, jika kamu rasa harus berpindah kepada guru yang lain, atau kamu hendak mempelajari ilmu lain yang tidak diajarkan gurumu, maka mintalah izin darinya sebagai bentuk adab. Kerana faedah yang telah disebutkan, iaitu lebih menjaga kehormatannya dan lebih memuaskan hatinya dalam kecintaan dan kasih sayang kepadamu. Selain itu, terkadang gurumu mengetahui perihal syekh yang kamu tuju apa-apa yang tidak kamu ketahui. Lalu ia akan memberikanmu nasihatnya. Misal ia berkata, berhati-hatilah darinya, atau janganlah kamu pergi kepadanya. Kerana kebanyakan kaum muda sering tertipu dengan gaya bahasa seorang manusia, keluhuran kefasihannya, sehingga mereka mengira adalah seorang yang mulia, padahal ia adalah seorang yang berbahaya. Kerana itu, meminta izin dari guru mengandung banyak faedah. Di antaranya ada yang disebutkan Syekh Bakar, apa yang telah kami isyaratkan, iaitu kadang ia mengetahui sesuatu yang kamu tidak mengetahui perihal syekh yang kamu tuju, sehingga ia memberimu nasihat dan menjelaskan kepadamu. Demikian pula jika seorang yang hendak bepergian misalnya, dan ia tahu gurunya sering merasa kehilangan murid-muridnya, dan ia selalu gundah bila kehilangan salah satu muridnya, terutama jika sang murid tergolong orang yang rajin, maka hendaklah ia memohon izin dan berkata, aku akan berpergian, sehingga hatinya menjadi cemas atau menuduhmu malas, bosan dan lain sebagainya. Jadi Syekh rahimahullah mengatakan atau menyarankan kepada kita yang kalau tidak boleh hadir kelas syekh dan sebagainya, maklumilah dia, kerana kemakluman kita kepada dia mungkin bermanfaat, sebab dia selalu terkesan terhadap kehadiran kita. Terlebih lagi kalau kita adalah murid yang
yang rapat dan sebagainya, maka kalau kita tak datang, maka syekh mungkin terasa terkesan kerana ketidakhadiran kita. Jadi dengan itu, kalau kita perlu untuk tidak hadir, maka perlu diberitahu lagi. Dan mungkin juga dengan syekh diberitahu lebih awal, maka mungkin syekh juga ada keprihatinan yang beliau ingin berikan kepada kita, maka kita bolehlah dengan pemberitahuan dia, keprihatinan beliau, kita dapat faedah daripada seperti beliau memberitahu kepada kita, guru yang kita belajar tu, yang kita hendak belajar, mereka mungkin ada kesilapan sesuatu dalam bermasalah yang kita tidak tahu, yang kita tak sedar, yang kita tak begitu perhatikan. Jadi dengan pemberitahuan syekh, maka kita akan lebih tahu terhadap guru tersebut. Jadi macam mana pun kita menyangka baik kepada guru kita, dan dengan apa yang diberikan kepada kita daripada kebaikan atau nasihat-nasihat, kita ambil daripada nasihat-nasihat tersebut, insya-Allah. Dan adab-adab lain yang diketahui secara alamiah bagi orang yang diberikan pertolongan dan keberkahan sebagai bentuk penunaian akan hak gurumu dalam posisi kebapaknya dalam agama, kebapakannya dalam agama, atau apa yang disebutkan para ahli hukum dengan ar-rada' al-adabi. Akan tetapi penamaan sebahagian ulama dengan al-abawah ad-diniyah lebih pantas dan meninggalkan lebih cocok. Ketahuilah sejauh mana kamu menjaga kehormatannya, di situlah keberhasilan dan kesuksesan. Dan sejauh mana hal itu hilang darimu, itulah tanda-tanda kegagalan. Peringatan penting, aku mohonkan perlindungan bagimu kepada Allah dari perbuatan kaum ajam, kaum tarikat, ahli bid'ah, dari ketawaduan dan keluar dari etika syariat, seperti menjilat tangan, mencium bahu, menggenggam tangan kanan dan dengan tangan kanan dan kiri saat bersalaman, seperti kasih sayang kaum dewasa terhadap anak-anak, membungkukkan badan saat salam, penggunaan kata-kata menaikkan dan merendahkan diri, seperti sayyidi, tuanku, maulaya, majikanku, dan kata-kata penghambaan lainnya. Penjelasan, aku memohonkan perlindungan kepada Allah. Kalimat ini termasuk memberikan peringatan dari perbuatan kaum ajam, kaum tarikat dan ahli bid'ah, dan ketawaduan yang keluar dari etikat syariat, seperti menjilat tangan. Ini yang kami dengar. Saya katakan maksudnya adalah mengeluarkan lidah dan menjilat tangan sang guru. Adapun mencium tangan seperti yang banyak terjadi tidak mengapa, selama tidak keluar dari batasan berlebihan. Demikian pula mencium bahu pada dasarnya bukan sesuatu yang tercela dan bukan pula hal yang terpuji. Saat seseorang datang dari perjalanannya, tidak mengapa ia mencium bahagian atas kepala atau dahinya. Demikian pula bahunya. Hal itu tidak tercela, kecuali apabila dia diiringi dengan membungkukkannya. Sama halnya dengan menggenggam tangan kanan dengan tangan kanan dan kiri saat bersalaman. Ini juga menurut khidmat saya tidaklah mengapa. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW mengajariku tasahud, telapak tanganku di antara dua telapak beliau. Hal ini menunjukkan bahawa menggenggam telapak tangan dan telapak tangan, jika manusia memang terbiasa melakukan hal itu saat bersalaman, maka tidak mengapa, kerana tidak ada larangan. Memang benar bahawa bersalamannya tangan dengan tangan, akan
tetapi ini dari segi memperlihatkan rasa kasih sayang dan penghormatan seperti yang kita kenal sekarang. Maka untuk hal itu saya tidak melihat adanya larangan. Adapun membungkukkan badan saat salam, maka itu adalah akhlak yang tercela, perbuatan yang terlarang. Kerana tidak ada nas yang diriwayatkan perbuatan yang terlarang, kerana tidak ada nas yang kerana telah ada nas yang diriwayatkan untuk melarang hal itu. Penggunaan kata-kata menghinakan dan merendahkan diri, Sayyidi, Maulaya, dan kata-kata penghambaan lainnya. Perbuatan-perbuatan ini tidak ada alasannya, kecuali pada hakikatnya bahawa Syekh adalah tuan bagi muridnya. Akan tetapi tetap saja ia tidak boleh menghinakan dirinya di depan Syekh dengan berkata, tuanku atau majikanku. Akan tetapi meski demikian, kata-kata itu boleh digunakan secara syar'i. Hanya saja dipergunakan oleh hamba sahaya kepada tuan yang memilikinya. Sebagaimana dalam hadis, dan hendaknya ia berkata Sayyidi dan Maulaya. Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, dalam adab-adab lain yang diketahui secara alamiah bagi orang yang berikan pertolongan dan keberkahan sebagai bentuk penunaian akan hak gurumu dalam posisi kebapakannya dalam agama, atau apa yang disebutkan para ahli ilmu dengan ar-rada' al-arabi al-adabi ar-rada' al-adabi. Akan tetapi penamaan sebagai ulama dengan al-abawiyah ad-diniyah lebih pantas dan meninggalkan lebih cucuk. Mana al-abawiyah ad-diniyah, kebapakan dalam agama. Ketahuilah sejauh mana kamu menjaga kehormatannya, di situlah keberhasilan dan kesuksesan. Dan sebagaimana hal itu hilang darimu, itulah tanda-tanda kegagalan. Peringatan penting, aku memohon perlindungan bagimu kepada Allah dan perbuatan kaum ajam. Kaum ajam, orang Melayu lah, orang Melayu, orang selain Arab. Dalam mereka menghormati guru mereka banyak melakukan perkara-perkara yang salah. Kaum tarekat, ahli bid'ah, dan dari ketawaduan yang keluar dari etika syariat, seperti menjilat tangan. Dahsyat tu. Ini dia punya apa? Dia punya sampai menjilat tangan. Tak suka. Ha? Tak suka. Saya pun tak tahu macam mana orang menjilat cara macam mana yang seorang sanggup tangan dijilat sebagai penghormatan sebagainya. Mencium bahu, menggenggam tangan kanan dengan tangan kanan dan kiri saat berselaman. Ini mungkin kita nampak juga lah. Genggam tangan kanan, tangan kanan dengan tangan kiri pasti. Dan kiri saat seperti kasih sayang kaum dewasa terhadap anak-anak. Membungkukkan badan saat salam. Ini pun ada zaman sekarang kita lihat. Mungkin golongan-golongan sufi dan sebagainya. Mereka menyalami guru-guru mereka dengan membungkukkan badan mereka. Penggunaan kata-kata menghinakan dan merendahkan diri seperti Sayyidi atau Maulaya, majikanku, dan kata-kata penghambaan lainnya. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan, aku memohon perlindungan kepada Allah. Kalimat ini bermaksud memberikan peringatan dari perbuatan kaum ajam, kaum tarikat dan ahli bid'ah dan ketawaduan yang keluar dari etika syariat. Seperti menjilat tangan. Ini yang kami dengar.
kita lihat apa dia punya sebab dia sebagai satu penghormatan pun saya tak tahu. Saya tak tangkap lagi dia punya cara. Tapi berlaku juga di kalangan masyarakat ada yang melakukan demikian. Saya katakan maksudnya adalah mengeluarkan lidah dan menjilat tangan sang guru. Adapun mencium tangan seperti yang banyak terjadi tidak mengapa. Selama tidak keluar dari batasan berlebihan. Jadi saya melihat mencium tangan tak masalah. Tapi sebagian ulama tidak suka perbuatan itu. Kita seorang mencium tangannya, dia tak suka. Kadang kena marah seseorang apabila cium tangan seperti yang kita lihat. Saya pun lihat di kalangan apa yang berlaku pada Syekh Atiyah Salim masa beliau di Salam. Lalu orang cium, lalu dia marah orang tu. Daripada mana kau dapat? Dia marah. Di perbuatan tersebut sebagian ulama membenarkan ini bukan bermakna menyukai, tapi membenarkan tidak mengingkari. Demikian pula mencium bahu pada dasarnya bukan sesuatu yang tercela dan bukan daripada hal yang terpuji. Jadi sesuatu yang tak tercela dan tak terpuji, kita lebih baik tidak ingkar. Pasal benda tu tidak ada larangan, maka tidaklah dikira sebagai perkara yang mungkar. Jadi dengan itu, janganlah kita memberikan seolah-olah satu kemungkaran yang kita harus lakukan. Saat seorang datang di perjalanan, tidak mengapa ia mencium bahagian atas kepala atau dahinya. Demikian pula bahunya. Hal itu tidak tercela. Kecuali apabila diiringi dengan membungkukkannya. Jadi apabila mula orang nak membungkukkan badannya, maka tak boleh. Kerana membungkukkan satu penghinaan. Membungkukkan diri itu, pembungkukan adalah suatu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan bahawa tidak boleh kita lakukan sesuatu rukuk dan sebagainya. Kerana rukuk dan sujud adalah perkara ibadah yang tidak boleh kita berikan melainkan kepada Allah. Jadi apabila kita mula bungkuk, kita telah melakukan satu larangan daripada Allah, apa larangan Allah SWT larang. Jadi janganlah kita lakukan, walaupun mungkin budaya masyarakat kita mereka membungkuk, tapi tetap kita tak buatnya kerana membungkuk tu membawa kita pada mencelakan diri. Sama halnya dengan menggenggam tangan kanan dengan tangan kiri dari diri saat bersalaman. Ini juga menurut khemah saya tidaklah mengapa. Ibn Mas'ud berkata Rasulullah SAW mengajariku tasyahud. Telapak tanganku di antara telapak beliau. Hal ini menunjukkan bahawa menggenggam telapak tangan dengan telapak tangan jika manusia memang terbiasa melakukan hal itu saat bersalaman, maka tidak mengapa. Kerana tidak ada larangannya. Memang benar bahawa bersalaman hanya dengan tangan. Salaman yang disyariatkan sebenarnya hanya dengan tangan. Akan tetapi ini dari segi memperlihatkan rasa kasih sayang dan penghormatan seperti yang kita kenal sekarang. Maka untuk hal itu saya tidak melihat adanya larangan. Oleh kerana tidak ada larangan, maka tak bolehlah kita melarang seseorang melakukannya. Kerana kita tidaklah melebihi daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Perbuatan terlarang kerana telah ada nas yang diriwayatkan untuk melarang hal itu. Jadi dengan itu penggunaan kata-kata menghinakan dan merendahkan diri
seperti seorang mengatakan sayyidi, maulaya dan kata-kata penghambaan lain tidak patut. Perbuatan-perbuatan ini tidak ada alasannya, kecuali pada hakikatnya bahawa syekh adalah tuan bagi muridnya. Akan tetapi tetap saja ia tidak boleh menghinakan dirinya di depan syekh dengan berkata tuanku dan majikanku. Akan tetapi meski demikian, kata-kata itu boleh digunakan secara syar'i. Hanya saja dipergunakan oleh hamba sahaya kepada tuan yang memilikinya. Sebagaimana dalam hadis, dan hendaknya ia berkata sayyidi dan maulaya. Jadi kalau dia benar-benar hamba yang dimiliki oleh tuannya, maka selayaknya digunakan sayyidi dan maulaya. Tapi kalau dia bukan hamba, dia belajar saja dengan kita, tidak. Walaupun dia ada sudut ketuanan dari sudut dia mengajar kita, tapi bukanlah makna boleh kita menghina dia dengan kita menjatuhkan kedudukan dia sebagai seorang hamba dan sebagainya. Dan itulah perkara yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Ada soalan? Lihatlah apa yang dikatakan Al-Alamah Al-Salafi Syekh Muhammad Bashir Al-Ibrahimi Al-Jazairi wafat 1380 Hijrah rahimahullah dalam kitab Al-Bashir, kerana ia di dalamnya terdapat kitab Al-Basair, kerana di dalamnya terdapat penjelasan yang sangat bagus. Penjelasan maksudnya Syekh Bakar mengisyaratkan agar kita merujuk pada kitab yang bernama Al-Basair kerana penjelasannya sangat bagus dalam hal ini. Saya sendiri tidak mengetahui kitab ini dan belum pernah menelaahnya. Syekh Bakar Abu Zaid telah mengatakan, lihatlah apa yang dikatakan oleh Al-Alama As-Salafi Syekh Muhammad Bashir Al-Ibrahimi Al-Jazairi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Basair, dan dalamnya terdapat penjelasan yang sangat bagus. Kitab Al-Basair ini Syekh Ibn Uthaymin menerangkan, maksudnya Syekh Bakar mengisyaratkan agar kita merujuk pada kitab yang bernama Al-Basair kerana penjelasannya sangat bagus dalam hal ini. Saya sendiri, ini Syekh Ibn Uthaymin, tidak pernah mengetahui kitab ini dan belum pernah menelaahnya, belum pernah membacanya. Jadi sebab itu beliau tidak memberikan sebarang ta'liq. Nah, ke-19, gurumu modal utamamu. Hendaknya ia menjadikan Syekh sebagai suri teladan dengan kesalehan akhlaknya dan kemuliaan perangainya. Adapun mencari ilmu itu hanya tambahan labas saja. Akan tetapi bersanya kecintaanmu terhadap Syekh jangan sampai menjatuhkanmu pada perbuatan yang dikecam orang tanpa sepengetahuanmu. Namun setiap orang yang melihatnya tahu. Janganlah mengikuti suaranya, nada bicara, cara berjalan, bergerak dan penampilannya, kerana ia menjadi syekh yang terhormat kerana hal-hal tersebut. Kerana itu janganlah kamu terjatuh kerana mengikutinya dalam hal ini. Penjelasan, hendaknya ia menjadikan syekh sebagai suri teladan dengan kesalehan akhlaknya dan kemuliaan perangainya. Ini adalah sebahagian hal terpenting bagi penuntut ilmu. Jika memang gurumu adalah seorang yang sangat mulia budi pekertinya, maka dalam hal ini kita jadikan ia sebagai panutan. Akan tetapi terkadang sang guru berbeza keadaannya atau ia memiliki kekurangan dalam budi pekerti, maka janganlah engkau mengikutinya. Jangan sampai saat gurumu berperilaku buruk kemudian kamu ikuti dengan berkata, guruku juga begini. Kerana guru itu harus menjadi panutan. Namun dalam dengan apa?
dengan akhlak yang mulia dan budi pekerti yang luhur. Apapun mencari ilmu itu hanya tambahan laba saja. Namun pada kenyataannya mencari ilmu adalah pokok. Kerana pelajar tidak akan datang kepada guru hanya untuk belajar akhlak saja. Akan tetapi pertama kali ia ingin belajar ilmu. Kerana kemudian akhlak. Sebenarnya talaki mencari ilmu adalah tujuan. Begitu pula menelani akhlak yang adalah tujuan. Kerana itu jika saya bertanya kepada salah seorang penuntut ilmu, mengapa kamu datang kepada syekh ini? Ia akan kata, untuk bertalaki ilmu. Ia tidak akan berkata, agar aku menjadikannya sebagai teladan dalam akhlak. Bagaimanapun, syekh adalah guru dalam ilmu dan guru dalam akhlak. Perkataan Syekh Bakar, janganlah mengikuti suara dan nada bicaranya. Ini benar kerana sebagian orang sudah dibutakan oleh kecintaannya terhadap guru atau selainnya, hingga ia mulai meniru suaranya, nada bicaranya. Demikian pula cara berjalan, gerakan dan penampilannya. Ini juga tidak secara mutlak dilarang. Akan tetapi dikatakan jika cara berjalan syekh seperti berjalannya Rasulullah SAW, maka ikutilah. Akan tetapi bukan syekh yang dijadikan panutan dalam berjalan, akan tetapi Rasulullah SAW. Demikian pula gerakan. Terkadang sebagian pengajar memiliki gerakan yang kurang layak, seperti menggerakkan seluruh tubuhnya sesuai dengan kata yang diucapkan. Dalam hal ini kamu tidak perlu mengikutinya. Akan tetapi gerakan yang bisa membantu menjelaskan makna yang ingin disampaikan atau mengekspresikan emosi jiwa, itu tidak mengapa. Bahkan mungkin bisa memberikan semangat kepada para pelajar. Ada perbezaan besar antara guru yang melakukan gerakan untuk mengekspresikan makna dan emosi yang ada di dalam dirinya, dengan guru yang menyampaikan ucapannya secara datar begitu saja. Ketika saya menimba ilmu di Ma'had Riyadh, datang seorang guru yang mengajari kami ilmu nahwu. Masya Allah, ia selalu bergerak pada saat yang memang harus bergerak, sehingga kami selalu merasa tertekan. Kami menjadi hidup, meskipun pada awalnya kami merasa ngantuk. Namun ngantuk itu kemudian hilang. Akan tetapi kemudian datang guru yang menciptakan pelajaran begitu saja. Ini yang kemudian mematikan dan melemahkan kemampuan manusia. Maka dalam masalah ini harus dirinci. Janganlah meniru gurumu dalam penampilannya, kecuali jika memang penampilannya baik. Maksudnya bukan berarti kita berkata, janganlah meniru gurumu secara mutlak. Misalnya jika memang gurumu tidak mempedulikan penampilan yang baik dan berpakaian yang baik, misalnya mengenakan abayah yang tidak pantas, maka tidak perlu diikuti. Namun terkadang guru juga memperhatikan caranya berpenampilan dan tampil baik di depan manusia, maka tidak ada halangan untuk mengikutinya. Dengan demikian, masalah ini membutuhkan perincian. Perkataannya, jangan menjatuhkan dirimu dengan mengikutinya. Namun jika kamu mengikuti hal yang terpuji darinya, maka itu bukan menjatuhkannya. Berkata Syekh Bakar Abu Zaid di matan, gurumu modal utamamu. Hendaknya ia menjadikan syekh sebagai suri tauladan dengan kesolehan akhlaknya dan kemuliaan perangainya. Adapun mencari ilmu itu hanya tambahan laba saja. Akan tetapi besar kecintaanmu terhadap syekh, jangan sampai menjatuhmu pada perbuatan yang dikecam orang tanpa pengetahuanmu. Namun setiap orang yang melihatnya tahu, janganlah mengikuti suaranya, nada bicara, cara berjalan, bergerak dan penampilannya, kerana ia menjadi syekh yang terhormat kerana hal-hal tersebut.
Kerana itu janganlah kamu terjatuh kerana mengikuti hal ini. Hal dalam ihdath, mengikutinya dalam hal ini. Jadi Syekh Bakar Abu Zaid menerangkan tentang walaupun guru adalah modal utama kita, maka kita janganlah jadikan ikutan-ikutan yang tidak sepatutnya dijadikan sebagai ikutan. Jadi Ibn Uthaymin menerangkan, Syekh Ibn Uthaymin menerangkan, hendaknya ia menjadikan Syekh sebagai suri tauladan dengan kesalehan akhlaknya dan kemuliaan perangainya. Ini adalah sebahagian hal terpenting bagi penuntut ilmu. Jika memang gurumu adalah seorang yang sangat mulia budi pekertinya, maka dalam hal ini kita jadikan sebagai panutan, ikutan. Akan tetapi terkadang sang guru berbeza keadaannya atau ia memiliki kekurangan dalam budi pekerti, maka janganlah engkau mengikutinya. Jangan sampai saat gurumu berperilaku buruk, kemudian kau ikuti dan berkata guruku juga begini. Kerana guru itu harus menjadi panutan, namun dalam apa? Dengan akhlak yang mulia dan budi pekerti yang luhur. Adapun mencari ilmu itu hanya tambahan laba, namun pada kenyataan mencari ilmu adalah pokok. Kerana pelajar tidak akan datang kepada guru hanya untuk belajar akhlak saja. Akan tetapi pertama kali ia ingin belajar ilmu, kemudian akhlak. Sebenarnya talaki mencari ilmu adalah tujuan, begitu pula meneladani akhlaknya adalah tujuan. Kerana itu jika saya bertanya kepada salah seorang penuntut ilmu, mengapa kamu belajar, kamu datang kepada syekh ini? Ia akan berkata untuk bertalaki ilmu. Ia tidak akan berkata agar aku menjadikannya sebagai tauladan dalam akhlak. Bagaimanapun syekh adalah guru dalam ilmu dan guru dalam akhlak. Berkata Syekh Bakar, janganlah mengikuti suara dan nada bicaranya. Kita mengikuti, maknanya kita impersonate. Cara Syekh berkata, cara nadanya, kita mula mengikuti. Ini benar kerana sebahagian orang sudah dibutakan oleh kecintaannya terhadap guru atau selainnya, sehingga ia mula meniru suaranya, nada bicaranya. Demikian pula cara berjalan, gerakan dan penampilannya. Ini juga tidak secara mutlak dilarang. Akan tetapi dikatakan jika cara berjalan Syekh seperti jalannya Rasulullah SAW, maka ikutilah. Akan tetapi bukan Syekh yang dijadikan panutan dalam berjalan, akan tetapi Rasulullah SAW. Jadi kalau kita nak ikut Syekh kerana dia berjalan seperti Rasulullah, terus ikut Rasulullah saja. Dengan kita lakukan apa yang kita lakukan tadi sebenarnya adalah mengikuti Rasulullah SAW. Itu adalah lebih utama. Kerana dengan kita memperbaiki niat-niat kita, jadi kita niat-niat tersebut akan memberikan kepada kita pahala. Demikian pula gerakan terkadang sebagai pengajar memiliki gerakan yang kurang layak, seperti menggerakkan seluruh tubuhnya sesuai dengan kata yang diucapkan. Ya, dalam hal ini kamu tidak perlu mengikutinya. Akan tetapi gerakan yang bisa membantu menjelaskan makna yang ingin disampaikan atau mengekspresikan emosi jiwa. Jika tidak mengapa, bahkan mungkin bisa memberikan semangat kepada para pelajar. Jadi Syekh rahimahullah menerangkan bagaimana kalau kita perlu untuk mengikuti mereka, guru-guru tersebut dalam perkara-perkara yang diterangkan tadi, perbaiki niat kita dalam kita nak mengikutinya, dan janganlah kita niatkan mengikuti syekh tersebut, tapi mengikuti siapa yang syekh itu mengikuti sebenarnya. Kalau syekh itu mengikuti Rasulullah, maka dengan itu kita terus langsung pergi kepada niat yang lebih utama kepada Rasulullah SAW. Jadi Syekh menerangkan lagi, ada perbezaan besar antara guru yang melakukan gerakan mengekspresikan makna dan emosi dan dalam
guru menyampaikan ucapan secara datar begitu saja. Ketika saya menimba ilmu di Ma'had Riyadh, datang seorang guru yang mengajar kami ilmu nahwu. Masya Allah, dia selalu bergerak pada saat ia memang harus bergerak, sehingga kami merasa tertekan, kami menjadi hidup meskipun pada awalnya kami merasa ngantuk. Jadi berkenaan dengan guru, kesan guru tersebut dengan dia hidup dalam kelas. Maknanya kalau dia berkata dan dia memberikan contoh-contoh pengajaran dan sebagainya, dia menjadikan pelajaran itu bernyawa, atau kita kata semangat dalam pelajaran. Itu adalah perkara juga yang baik yang kita lihat dari guru-guru yang kita dapat. Tapi tidak semua guru kita begitu. Ada guru kita lihat bercakap secara mendatar. Kita dengar, kita pun nak tidur. Tapi kita lihat perkara yang baik daripada guru-guru yang seperti itu, kita mendapatkannya guru-guru tersebut, maka tak masalah kita mengikut penampilannya. Jadi dengan itu, Syekh mengatakan jangan ikut guru secara mutlak. Misalnya memang gurumu tidak mempedulikan penampilan yang baik dengan berpakaian yang baik, misalnya menggunakan abayah yang tidak pantas. Abayah itu pakaian luaran yang Syekh selalu menggunakan, dan guru-guru sekarang kalau memakai pakaian luar tu kadang-kadang ada yang mungkin tidak rapi dan sebagainya. Maka kalau kita ikut guru yang rapi lebih utama daripada kita mengikut guru yang tidak rapi. Nah, jadi bila mengatakan namun terkadang guru juga memperhatikan caranya penampilan dan tampil baik di hadapan manusia, maka tidak ada halangan untuk mengikutinya. Dengan demikian, masalah ini membutuhkan perincian. Kita haruslah memperincikan sama ada kita perlu mengikutnya atau tidak kita ikuti kerana sebab-sebab yang kita tidak mengikuti kerana tidak ada faedah dan sebagainya. Nah, jadi dengan itu kita lihat perkara yang kita Syekh rahimahullah ta'ala menerangkan kepada kita, guru tu adalah modal kepada kita, modal utama kita. Nah, jadi kita harus jadikan guru sebagai modal utama kita, sebagai suri tauladan dengan kesolehannya, akhlaknya dan kemuliaan perangainya. Jadi dengan itu kita berhenti di sini kerana kita akan meneruskan tentang matan yang selanjutnya, kegiatan guru dalam ta'lim. Ini akan kita sambung minggu hadapan insyaAllah. Ada soalan daripada ikhwah dan akhwat? Nah. Di online ada soalan? Kalau tak ada, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.